Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Pristiawan di channel RPR Edukasi. Kali ini kita akan membahas hukum dua Kirchhoff, di mana terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah hukum dua Kirchhoff yang satu loop. Nah, yang kedua adalah dua loop. Karena hukum dua Kirchhoff itu ada yang satu loop dan ada yang dua loop. Cuman pada video kali ini kita akan membahas yang satu loop terlebih dahulu ya. Yang dua loopnya akan disampaikan di video selanjutnya. Nah untuk rumus yang hukum dua Kirchhoff ini itu yaitu sigma GGL ditambah sigma I kali R. Nah ini dia rumusnya. Kalian harus hafalkan ya. Ini adalah rumus hukum dua Kirchhoff. Oke? Dimana GGL itu sama dengan baterai supply. Nah baterai supply satuannya adalah volt. Kemudian I itu sama dengan arus listrik. Satuannya adalah ampere. Kemudian yang ketiga adalah hambatan. Satuannya adalah ohm. Boleh gini atau boleh gini. Nah, misalkan kalian maunya kayak gini, boleh. Mau kayak gini juga boleh ya. Nah, misalkan diketahui rangkaian seperti ini. Nah di sini itu kita itu menentukan arah arus listriknya ya. Jadi arus listriknya itu bisa saja searah jarum jam ataupun bisa saja berlawanan arah jarum jam. Kita tidak tahu, makanya kita tentukan ya. Nah, di sini sendiri loop itu sama dengan putaran. Loop itu sama dengan putaran ya. Jadi di sini itu kita itu menentukan arah arus listriknya. Bisa saja ke sini, bisa saja ke sini ya. Misalkan kita beri contoh ya. Misalkan contoh kayak gini nih. Kita pakai rumus yang ini nih. Yaitu sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Maaf, ini itu sama dengan 0 ya. Jadi sebenarnya itu ini itu sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0 ya. Mohon maaf karena tadinya salah nulis. Nah, yang membedakan dengan hukum Ohm juga kayak gini kan di video sebelumnya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi, yang membedakan dari hukum dua Kirchhoff dengan hukum Ohm itu kalau hukum dua Kirchhoff ininya itu GGL atau baterai supply-nya itu lebih dari satu. Kalau hukum Ohm itu cuma satu aja. Cuma satu baterai supply. Nah, contohnya seperti ini ya. Mari kita kerjakan. Rumusnya yaitu sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita analisis dulu ya. Sebelum itu kita analisis. Sigma misalkan kita loopnya searah jarum jam nih. Kita nggak tahu kan arah yang kita buat itu benar atau salah. Tergantung nanti dari hasilnya. Apakah negatif, apakah positif. Nah dari sini, dari rumus ini, kita harus menganalisisnya terlebih dahulu nih. Nah untuk kaki yang pendek itu negatif. Untuk kaki yang panjang itu positif. Misalkan kita arahnya ke sini nih. Kemudian gini. Kita mulai dari yang I1 ya. Misalkan kita dari sini dulu nih. Misalkan kita dari
I3 dulu nih ya dari sini. Bisa dari sini dulu, nanti ke sini. Boleh, itu mah terserah ya. Oke, misalkan kita dari I3 dulu. Ketika kita muternya dari sini, ketemu kaki yang panjang, berarti positif ya. Jadi di sini positif I3. Kemudian beralih ke sini, ketemu dengan I2. Dia kakinya negatif dulu nih ternyata. Berarti dikurang E2 karena negatif dulu. Ketemu kakinya ya. Oke. Kemudian kita ke sini set. Kita ketemu kaki positif nih. Berarti ditambah plus ya. Positif I1. Nah, ditambah I dikali R-nya yaitu R1 ditambah R2 sama dengan 0. Oke. Kita masukkan karena kita udah analisis, berarti kita tinggal masukkan saja ya nilai dari GGL-nya. GGL 3 yaitu 1 dikurang GGL 2 yaitu 1. Kemudian ditambah ya GGL 1-nya yaitu 2. Nah, ditambah I kali R1-nya berapa? 1 ditambah R2-nya yaitu 3 sama dengan 0. Nah, di sini 1 dikurang 1 kan 0 habis ya. Tinggal sisa 2. Jadi 2 ditambah I, setelah kita menyederhanakan GGL, kita sederhanakan yang R alias hambatan. Kita harus sederhanakan dulu ya semuanya. Nah, hambatannya yaitu 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita dahulukan yang perkalian ya. Berarti kita tulis ulang. Nah, I dikali 4 sama dengan 4I ya. 4I sama dengan 0. Nah, di sini kan 4I kita tulis ulang. Nah, yang 2-nya pindah ruas ke sini jadi negatif 2 ya. Kita ke sini kan. Oke, berarti 4I sama dengan negatif 2. Berarti I sama dengan, sini kan negatif 2. Negatif 2. Nah, negatif 2 kemudian 4-nya kita pindah ruaskan ke sini. Karena dia perkalian, berarti ketika dipindah ruaskan akan menjadi pembagian. Berarti ini 4 dipindah ruaskan ke sini berarti jadi dibagi ya. Berarti negatif 2 dibagi 4. Nah, berarti hasilnya negatif 2 dibagi 4 sama dengan setengah ampere ya. 0,5 ampere. Negatif 0,5 ampere ya. Negatif 0,5 ampere. Nah, seperti itu. Ternyata di sini hasilnya itu negatif. Artinya arah yang kita buat itu ternyata salah. Kalau di sininya negatif, di sininya arahnya ke sini, berarti ya salah putaran gitu. Sebenarnya dia itu melawan arah jarum jam ya. Oke, untuk lebih memahami materi yang saya sampaikan, berikut ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh kalian dan juga mudah untuk dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.